Perikatan yang lahir karena undang-undang. Ketentuan tentang perikatan yang dilahirkan dari undang-undang diatur dalam buku ketiga bab 3 KUH Perdata. Dalam pasal 1352 sampai dengan pasal 1380. Selain dari pasal-pasal tersebut, ada ketentuan di KUH Perdata yaitu pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan tiap-tiap perikatan yang dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Hal ini bermakna bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam lapangan harta kekayaan dapat terjadi setiap saat, baik itu dikarenakan kehendak dari para pihak maupun tanpa dikehendaki oleh para pihak, dikarenakan suatu peristiwa hubungan antara para pihak maupun suatu keadaan dapat berubah menjadi hubungan hukum, baik dikehendaki ataupun tidak dikehendaki oleh para pihak. Dan oleh undang-undang, hubungan atau keadaan ataupun peristiwa tersebut diberikan kewajiban atau prestasi untuk dipenuhi. Perikatan yang lahir dari undang-undang secara prinsipal berbeda dengan perikatan yang lahir karena perjanjian. Ketentuan tentangnya diatur dalam bab 3, buku 3, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang. Ketentuan awal tentang perikatan yang lahir dari undang-undang dimulai pada pasal 1352 seperti yang kita sebutkan tadi, yang menyatakan perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Selanjutnya dalam pasal 1353 dinyatakan bahwa perikatan-perikatan yang dilahirkan dan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar hukum. Perikatan yang lahir dari undang-undang termasuk di dalamnya peristiwa hukum seperti kematian, seseorang yang melahirkan kewajiban bagi ahli warisnya untuk memenuhi kewajiban pihak yang meninggal, pewaris kepada para kreditor, atau contoh lain dapat disampaikan adalah adanya keadaan hukum seperti putusan atas kepailitan. Pernyataan pailit akan melahirkan keadaan di mana pihak yang dinyatakan pailit kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya yang termasuk harta pailit, dan harta tersebut akan disita untuk kepentingan umum dan akan dipergunakan untuk melunasi seluruh kewajiban kepada para kreditor sesuai dengan ketentuan. Selain contoh yang kita sebutkan tadi, ada beberapa contoh yang lain. Kita mengenal yang namanya alimentasi. Undang-undang juga mengatur tentang alimentasi, yaitu kewajiban orang tua untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak dilahirkan yang sejak dilahirkan, termasuk merawat, mendidik, memberikan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam pasal 104 KUH Perdata yang berbunyi, suami dan istri dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan dan hanya karena itu pun terikatlah mereka dalam suatu perjanjian timbal balik akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka. Pada umumnya, kewajiban-kewajiban ini berdasarkan atas hubungan kekeluargaan tertentu atau berhubungan dengan perkawinan, sedangkan sebagai macam ketiga dapat ditambahkan kewajiban-kewajiban alimentasi dari ibu dan orang yang mengakibatkan anak terhadap anak-anak karena zina yang tidak diakui olehnya. Pengaturan dan kewajiban ayah yang tidak diakui olehnya. Pengaturan dan kewajiban alimentasi dalam undang-undang tidak merupakan suatu kesatuan yang bulat, tetapi terdiri dari pasal-pasal yang tersebar di mana-mana. Kewajiban alimentasi ialah kewajiban di antara keluarga sedara atau keluarga semenda, misalnya antara keluarga sedara atau keluarga semenda, misalnya menantu dengan mertua dan sebaliknya, atau antara suami bekas istrinya atau dan anak-anaknya untuk saling membantu memberikan nafkah. Bila ada di antaranya mereka ini dalam keadaan miskin, kewajiban anak dan orang tua
dan sebaliknya antara menantu laki-laki dan perempuan terhadap mertuanya, dan sebaliknya antara anak keluar kawin yang diakui menurut undang-undang terhadap orang tuanya, dan sebaliknya antara anak keluar kawin yang diakui menurut undang-undang terhadap orang tuanya, dan sebaliknya diatur dalam pasal 1230B, 321, 322, 323, dan pasal 328 KUH Perdata. Selanjutnya, dalam perjanjian yang lahir karena undang-undang, kita juga mengenal yang namanya perbuatan melawan hukum. Memperhatikan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang merupakan suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang disebabkan oleh perbuatan manusia yang melanggar hukum. Pengaturan tentang perbuatan melawan hukum terdapat dalam pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi, 1365, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang-orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Selanjutnya pasal 1366 menyatakan setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kekurang hati-hatian. Unsur dari perbuatan melawan hukum terbagi dari adanya suatu perbuatan melawan hukum yang mana perbuatan tersebut menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain, kemudian adanya kesalahan maupun kelalaian dan kekurang hati-hatian dalam perbuatan melawan hukum tersebut. Ketentuan yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum sebagai suatu perikatan ini dapat kita telaah dari pasal-pasal, yaitu pasal 1233, pasal 1352, pasal 1353, pasal 1234 KUH Perdata. Memperhatikan rumusan yang tercantum dalam pasal 1365 KUH Perdata, kita dapat menilai maka dapat dijabarkan bahwa suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu perikatan yang prestasinya berbentuk tidak berbuat sesuatu, dan dikarenakan dengan melakukan tindakan tersebut saja maka telah dianggap salah di mata hukum. Lebih lanjut, apabila perbuatan yang dilarang tersebut telah dilakukan dan mengakibatkan timbulnya kerugian atas orang lain, maka bagi yang melakukan diwajibkan untuk memberikan ganti rugi. Selain juga bahwa suatu perbuatan melawan hukum dapat terjadi tidak hanya dengan dilakukan perbuatan yang dilarang, tetapi juga apabila suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak hati-hati ataupun adanya kelalaian. Selain dua pasal tersebut seperti yang dijelaskan sebelumnya, pasal 1365 dan pasal 1366 KUH Perdata yang memberikan pengaturan umum tentang perbuatan melawan hukum, ketentuan lebih lanjut sampai dengan pasal 1380 memberikan penjabaran tentang perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam arti luas sebagaimana yang dijabarkan dalam pasal 1236, 1238, 1239, 1240, dan 1242 KUH Perdata adalah meliputi segala bentuk prestasi terhadap setiap bentuk perikatan atau kewajiban yang dibebankan dalam setiap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penting juga untuk dicatat teman-teman bahwa kata hukum dalam konteks perbuatan melawan hukum tidak hanya menjabarkan suatu ketentuan perundang-undangan yang tertulis, tetapi juga pada suatu kepatutan dan kesusilaan. Telah disampaikan sebelumnya bahwa suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu perikatan yang lahir karena undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia akan melahirkan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Kewajiban sebagaimana dimaksud di atas adalah kewajiban sebagaimana yang dimaksud tadi adalah rangka pemenuhan hak atas kerugian yang timbul dan diderita oleh orang atau pihak yang terkena perbuatan melawan hukum tersebut. Berkaitan dengan kerugian ini, pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa sengaja kebendaan debitor
bahwa segala kebendaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Maknanya bahwa suatu perbuatan melawan hukum pun akan melahirkan kewajiban untuk memberikan pengganti, apakah dalam bentuk biaya, rugi maupun bunga. Selain alimentasi dan perbuatan melawan hukum, kita mengenal dalam hukum perikatan yang namanya perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Apa yang menjadi perbedaan dari perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama? Perjanjian bermakna ini merupakan suatu perjanjian yang memiliki nama sendiri. Perjanjian ini diberi nama oleh pembuat undang-undang dan merupakan perjanjian yang sering ditemui di masyarakat secara garis besar. Perjanjian yang diatur dikenal di dalam KUH Perdata adalah contohnya perjanjian jual beli atau perjanjian tukar menukar atau misalnya perjanjian sewa menyewa. Nah, dan untuk perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam undang-undang karena tidak diatur dalam KUH Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD. Lahirnya perjanjian ini di dalam praktiknya adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau asas kebebasan berkontrak atau mengadakan perjanjian. Terima kasih teman-teman untuk sudah mendengarkan penjelasan berkenaan dengan hukum perikatan, yaitu perjanjian yang lahir karena undang-undang, ada alimentasi, kemudian perbuatan melawan hukum, dan perbedaan antara perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.